terhadap keaslian dari barang, baik itu perhiasan maupun tas. Jadi itu ada ahli yang mengecek. Setelah kita dapat hasil dari ahli, misalnya di perhiasan, jadi perhiasan itu tidak semua memang asli atau memang itu punya nilai ekonomis, dan itu ada yang dikembalikan. Nah nanti yang memang asli terus atau ada yang punya nilai ekonomis, ini yang disita. Begitu juga dengan tas. Setelah ada hasil bahwa memang oh ini tasnya asli, itu baru kami lakukan penyitaan. Jadi pada waktu itu ada tim penasihat hukumnya yang mendampingi. Begitu juga ketika ini barang-barang ini dibawa bersama dari rumah ke Pegadaian waktu itu, ahlinya kan di sana, dibawa ke sana, dicek di sana ada tim penasihat hukum mendampingi, disimpan di dalam berangkas punya Pegadaian, ada tim penasihat hukum yang mendampingi. Begitu juga ketika setelah mereka melakukan pemeriksaan di segel situ, tim penasihat hukum yang mendampingi. Bahkan setelah selesai dan identifikasi ini yang disita, ini yang tidak, ada tim penasihat hukum yang mendampingi seperti itu. Kalau boleh tahu berapa lama proses verifikasi terhadap barang-barang tersebut? Nah, kalau itu nanti bisa dilihat di berita acara, ada tanda terimanya di awal, terus nanti ada setelah proses di Pegadaian baru dibuatkan berita acara penyitaan pada waktu setelah hasil identifikasi itu. Berarti verifikasi itu terkait apakah barang tersebut ada nilai ekonomisnya? Iya. Hanya itu saja. Tidak Kalau melihat sisi lain seperti dasar perolehan barang tersebut, apakah kapan barang tersebut diperoleh, apakah itu juga dipertimbangkan? Itu juga dipertimbangkan dari keterangan saksi. Jadi bukan di bagian, kalau identifikasi tadi ahli terhadap keaslian dan nilai ekonomisnya, sedangkan itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Berarti barang tersebut diambil terlebih dahulu, baru periksa saksi. Saksi itu sudah diperiksa terlebih dahulu. Misalnya Rati. Jadi awal melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rati inilah yang mulai menerangkan bahwa dari rekening yang ada pada dia dalam penguasaan dia, ada satu rekening yang memang dibuat khusus, dan setelah dibuat ATM-nya dengan buku tabungan diserahkan ke Bu Sandra. Terus dari rekening itu ada juga yang transaksi terkait pembelian tas, ada beberapa. Nah terus Bu Kartika juga diperiksa, Bu Sandra sendiri juga diperiksa. Bahkan di Bu Sandra itu, Bu Sandra membawa rekening korannya. Kemudian setelah dicocokkan, oh di situ Bu Sandra mengaku ini saya yang melakukan pembayaran. Terus ada beberapa pembayaran yang berasal dari transfer Pak Harvey. Saat itu Bu Sandra juga melihat, oh iya betul ini ada dari Pak Harvey. Jadi itu kita cross check langsung dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan dari mana benda itu berasal. Hanya kalau terhadap tas itu tidak semua datang saksinya, dan nama-nama saksi itu pun kami dapatkan dari Bu Sandra. Di nama-nama saksi karena di akunnya itu kan hanya menyebut merek apa tempat mereka aja, kayak Lovelace apa segala gitu, tapi pemiliknya kita nggak tahu. Nah itu kita dapat informasinya dari Bu Sandra, dan itu kita panggil dari panggilan hanya mungkin 3 yang datang. Ya. Berarti waktu menyita barang-barang tersebut, penyidik itu mempertimbangkan nggak apakah barang ini didapat tidak tembus, dua tembus? Ya. Atau bagaimana? Iya, kami mempertimbangkan itu, termasuk yang tadi saya bilang akte perkawinan, akte kawin. Kalau teman-teman punya akte kawin, kita bisa lihat sama-sama di sini. Kalau ada. Ada, saya tunjukkan. Ada akte kawinnya. Ini tanggal 12 Oktober 2016 menghadap di hadapan saya, notaris ini Limpele lah namanya. Nah, tapi di bawahnya kok tanggal 18. Jadi secara formil aktenya ada, tapi secara substansi materi bagi kami penyidik ini dilakukan. Karena harusnya ketika dia bilang itu tanggal 12, dicampasannya harus tanggal 12. Karena berlangsung dihadir di depan saya, bukan dia buat tempat lain baru disahkan di situ. Itu yang pertama dari formilnya. Terus isi materi di dalam akte itu coba dicermati. Setiap pasal itu memisahkan dengan tegas, ini punyanya pihak satu, Bu Sandra, ini punya pihak kedua, Pak Harvey, dan ini tidak akan pernah dicampur. Seperti itu punya akte. Tapi dalam pelaksanaan loh kok bisa ada uang yang masuk ke Bu Sandra, bisa ada uang yang dipakai untuk kebutuhan Bu Sandra, tapi harus lewat Rati. Kenapa nggak Pak Harvey sendiri beli kebutuhannya Bu Sandra? Kenapa harus lewat Rati dulu? Nah inilah pola-pola yang penyidik dapat ketika melakukan penyidikan, sehingga apa yang ada di dalam akte perkawinan ini juga dijadikan salah satu dasar penyidik yakin bahwa
ini ada hasil tindak pidana yang dipakai atau paling tidak mungkin ada TPPU di situ oleh Hakim Muiz dan sekarang masih dalam terus dilakukan pengembangan penyidikan seperti itu. Apakah saksi tahu bahwa memang perjanjian kawin ini kan dibuat jauh sebelum adanya perkara ini? Nah, bisa nggak saudara tegaskan di tanggal berapa akte itu dibuat? Coba. Di sini tanggal 12. Coba baca bawahnya, cap basahnya tanggal berapa? 16 Oktober Beda nggak? 2016. Ya beda nggak tanggalnya? Tahunnya sama? Kalau tahun sama juga tanya orang di jalan juga tahu. Tanggal baca hari ini menghadap di hadapan saya. Menghadap saya ketika datang ke sini, saya tulis tanggal ini loh depan. Saya nggak tulis di tanggal yang berbeda. Itu anomali yang kita temukan. Apakah anomali itu hanya berdasarkan asumsi Anda saja? Oh enggak, kan baca sih udah jelas tuh tanggalnya beda kan? Itu bukan asumsi. Punya kemampuan untuk istilahnya apa ya? Mempelajari tentang forensik terhadap pembuatan akta ini. Masa gimana forensik? Bapak sarjana hukum ketika baca di atas itu tanggal 12, di bawahnya tanggal 18, menurut Bapak beda apa enggak? Itu aja. Itu dari asumsi Anda aja kan? Bukan asumsi, belajar hukum nggak pakai asumsi, itu fakta bos. Sudah. Nanti majelis menilai lah. Ya, Ya, maksudnya baik. seperti itu ya. Baik. Apakah bisa atau tidak majelis menilai? Siap. Selanjutnya, apakah saksi mengetahui bahwa ada 2 unit apartemen milik pemohon 1 yang disita oleh pihak penyidik dari Iya. kejaksaan? Tahu. Itu di mana? Itu bukan saya, tapi ada itu PPJB-nya dibuat tahun 2017. Apakah Anda tahu bahwa perolehan apartemen tersebut berdasarkan adanya kontrak dari pemohon dengan brand ambassador? Ya, yang kami tahu itu perjanjian pengikatan jual belinya dibuat tahun 2017. Seperti itu. Apakah Anda tahu bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di tahun 2014 dan 2015 jauh sebelum Tempus? Itu perjanjian antar siapa? Pemohon dengan pihak brand ambassador ya? Ya, brand ambassador ya. Ya. Nah, coba lihat PPJB-nya tahun berapa? Jadi 2017. Ya. Tapi kan perolehannya kan dari tahun 2014 sama 2015. Ya itu silakan Anda berpendapat. Yang kami pahami perjanjian pengikatan jual beli itu baru dibuat di tahun 2017. Perolehannya kan di tahun 2014. Ya, yang kami lihat itu semuanya awalnya jadi dari jawaban kami seperti itu, Bapak. Benar. Ya. Saya bantu. Ya. Alasan penyidik menyita yang